Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Tahun ini atau bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Artinya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia akan kita peringati bulan ini juga pada tanggal 17 Agustus. Bahkan beberapa daerah sudah banyak sekali yang gempar memperingati 17-an. Momen tahunan yang tidak dilupakan oleh segenap bangsa Indonesia. Kemudian apakah Al-Quran serta Al-Hadis mencantumkan ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk mencintai negara? Maka inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, bahkan surat itu disebut sebagai surat Al-Balad. Al-Balad artinya adalah negara. Negara berarti kita juga mempunyai negara. Meskipun yang secara implisit, ya secara eksplisit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Namun secara implisit Allah berfirman untuk seluruh makhluk. Tidak mungkin hanya satu negara saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita juga wajib untuk mencintai negara kita. Kalau dalam Al-Quran disebutkan la uqsimu bihadal balad, demi, nah ini sampai Allah berfirman dan bersumpah demi Makkah. Al-Balad di situ adalah Makkah. Demi negara aku bersumpah. Ini dia, Makkah Al-Mukarramah. Jika Allah bersumpah untuk negara Makkah Al-Mukarramah, yang mana Makkah Mukarramah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nabi di situ akhir zaman yang menyebarkan risalah ketuhanan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Padahal negara itu adalah negara yang kering kerontang. Kita tahu 80% dari negara Saudi Arabia adalah kering. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan negara kita yang seluruhnya dapat kita tanami apapun dan berkembang dengan pesat, dengan baik. Kemudian musimnya yang begitu merata, tidaklah dingin sekali seperti halnya Eropa, bukan juga panas sekali seperti halnya Saudi Arabia. Saudi Arabia itu jamaah, kalau memang dia itu musim panas sampai 50 derajat. Betapa panasnya itu. Kita hanya 33 sampai 35 derajat itu pun sudah kita kepanasan. Bayangkan Allah berfirman dan bersumpah demi Makkah Al-Mukarramah, yang mana negara itu adalah negara yang kering. Lalu bagaimanakah negara kita? Kita harusnya jauh lebih bersyukur dan lebih mencintai negara kita ini tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia yang indah, hijau royo-royo, gemah ripah loh jinawi, dan segala tumbuhan dapat tumbuh di negara kita ini. Bahkan negara Indonesia ini dapat menumbuhkan kurma, yang mana kurma itu sebenarnya tumbuh di negara Arab saja. Masya Allah, ini adalah keberkahan yang luar biasa. Jika Saudi saja dari dalam tanah saja dapat memanen gas minyaknya yang sangat luar biasa, betapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bawah tanah kita mempunyai minyak dan gas, dari atas tanah kita juga mempunyai minyak juga. Apa itu? Kelapa sawit yang bisa kita olah menjadi minyak. Masya Allah, ini harusnya jauh lebih kita syukuri dan lebih kita cintai daripada negara-negara yang lain, atau membangga-banggakan negara lain. Belum tentu negara yang kita bangga-banggakan itu, ya, seperti halnya Jepang, Korea dengan teknologinya yang luar biasa, belum tentu negara itu jauh lebih baik daripada negara yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Inilah Indonesia yang sangat indah.
Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian dulu itu terpecah belah, satu sama lain saling bermusuhan. Kemudian Allah menyatukan kalian, Allah melembutkan hati kalian, dan kalian menjadi satu saudara. Masya Allah. Ini juga secara eksplisit asbabun nuzulnya turun untuk orang-orang Makkah dan orang-orang Arab waktu itu. Namun secara implisit, secara tersirat, kita mengetahui ayat ini sebenarnya turun untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk adalah negara NKRI. Dulu jamaah rahimakumullah, kita adalah kerajaan-kerajaan kecil. Ada Sriwijaya, ada Singosari, ada Majapahit, dan lain sebagainya. Mereka satu sama lain saling adu, saling bermusuhan, saling caplok-mencaplok wilayah, sehingga rajanya tidak ada yang abadi di situ, tidak ada kekuasaannya kemudian membentang sangat luar biasa, kecuali hanya satu dua kerajaan saja, lainnya adalah kerajaan-kerajaan kecil jemaah. Maka kemudian Allah menyatukan kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan itu berbondong-bondong menyatukan diri untuk NKRI dan bersatu padu menghadapi musuh-musuh dari luar, termasuk adalah Belanda serta Jepang. Masya Allah, ini luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, ada korelasi di situ. Kalau memang suku-suku Arab dulu itu berpecah belah, kita pun demikian. Kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun demikian. Maka kita harus mengingat hal ini, sehingga dengan mengingat nikmat Allah yang sangat luar biasa ini, kita menjadi bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidaklah kalian dilarang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak membunuhmu serta mengusirmu dari rumah. Catatan yang dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa Allah tidaklah melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim selagi dia tidaklah mengusir kita dari rumah kita dan membunuh kita. Kalau memang dia itu adalah kafir harbi, kafir yang datang ke negeri kita untuk membunuh kita, menghancurkan kita, merampas keadilan kita, seperti halnya yang terjadi di Palestina sana, di Gaza sana, maka kita wajib untuk memerangi mereka. Ini adalah kecintaan kita kepada tanah air yang senantiasa berkobar di Lubuk dan Sanubari, pahlawan-pahlawan kemerdekaan zaman itu, nenek moyang kita, mbah-mbah kita yang berkobar, yang mengorbankan diri untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan mereka ada yang terbunuh, tertembak, teraniaya, terzolimi oleh para penjajah-penjajah dulu. Maka kita harus bersyukur kita dilahirkan pada tahun-tahun di mana tidak ada penjajahan di situ. Tapi jamaah, ke depan kita tidaklah, meskipun hari ini kita tidak sulit, tapi kita ke depan juga menghadapi tantangan zaman yang begitu sulit, yang sangat luar biasa. Maka kita harus berjuang untuk memajukan negara kita ini. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah dari satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, cintailah Makkah, cintailah Madinah seperti halnya kami mencintai Makkah, seperti halnya engkau mencintai Makkah,
atau lebih bahkan. Nah ini dia cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua kota suci itu sangat luar biasa. Kalau memang beliau mencintai Makkah dan Madinah sebagai tanah di mana beliau berpijak di situ, makan di situ, bekerja di situ, berdakwah di situ, bagaimanakah negara kita tercinta ini, yang mana kita lahir di sini, kita besar di sini, kita mengambil banyak manfaat dari negeri ini, lalu kecintaan kita bagaimana? Haruslah kita tumbuhkan dengan baik kecintaan kita, agar dengan kecintaan itu kita dapat menyongsong negara Indonesia yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.